Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13, kelas PBA 3A, yang beranggotakan Cut Andiani Putri, Jihan Malihah, dan Siti Saidah, akan membahas materi tentang tanda baca, fungsi, dan pengaplikasiannya dalam menulis. Dalam bahasa Arab, ada beberapa tanda baca yang digunakan untuk penulisan. Tanda-tanda tersebut digunakan hampir di semua bahasa, seperti fasil atau tanda koma, nuktoh atau tanda titik, kosam atau tanda kurung, dan lain-lain sebagainya, yang insya Allah akan kita bahas beberapa dalam tulisan ini. Berikut adalah beberapa tanda baca dalam literasi Arab. Tanda baca yang pertama yaitu al-fasilah atau tanda koma. Penggunaan tanda koma yaitu ketika ada dua ide dalam satu kalimat. Contohnya yaitu Muhammad Jamilun, koma, wa Ali Karim. Kemudian perhatikan setelah kata jamil maka akan ditemukan tanda koma. Kemudian tanda baca yang kedua yaitu al-fasilah al-manqutoh atau tanda titik koma. Tanda ini digunakan ketika ada dua kalimat atau ide. Kalimat pertama menjadi sebuah pernyataan dan kalimat setelahnya itu tanda titik koma menjadi sebab dari pernyataan pertama. Contohnya, ati ta'ilal masri, titik koma, li'adrus al-lughah al-arabiyah, yang artinya saya datang ke Mesir, tanda titik koma, karena saya ingin belajar bahasa Arab. Bila diperhatikan setelah kata Mesir, maka akan ada tanda titik koma yang menandakan kalimat setelahnya itu adalah sebab atau alasan pada kalimat pertama. Kemudian tanda baca yang ketiga yaitu an-nuqtoh atau tanda titik yang digunakan di akhir kalimat. Contohnya seperti contoh-contoh sebelumnya, yaitu setiap akhir kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. Kemudian tanda baca yang keempat yaitu alamatul istifham atau tanda tanya, yaitu tanda yang digunakan setelah kalimat tanya, seperti hal anta muslimun, artinya apakah kamu muslim. Yang kelima, alamatut ta'ajub, tanda seru, yaitu tanda yang digunakan di akhir kalimat takjub atau perintah. Contohnya, ma ajmalal lughatil arabiyyah, artinya betapa indahnya bahasa Arab ini. Contoh lain dari perintah yaitu isri', artinya cepatlah. Yang keenam, an-nuqtatani ar-ra'siyatani, tanda titik dua, yaitu tanda ini digunakan pada kalimat pembagian atau perkataan seseorang. Contohnya, qala al-mu'allim al-kalimah salasa aqsam, ismu wa fi'lun wa harfun, yang artinya guru berkata, perkataan terbagi menjadi 3 macam, yaitu kata benda, kata kerja, dan kata pembantu. Yang ketujuh, alamatul hadfi, tanda penghapus, yaitu tanda yang digunakan pada akhir kalimat yang tidak utuh, ada sebagian yang dihapus, yaitu bagian setelah tanda itu. Contohnya, qala Umar bin Khattab
alimu auladakum as-sibahah al-kh, yang artinya Umar bin Khattab berkata, ajarilah anak-anakmu berenang, dan seterusnya. Nah, kalau diperhatikan contoh di atas, maka di akhir kalimat ada 3 titik yang berjejeran. Itulah yang dinamakan tanda penghapus. Artinya, sebetulnya kalimat tersebut masih panjang. Namun, karena kebutuhan penulis yang hanya ingin menerangkan tentang sebagiannya, maka sebagian yang lain dihapus. Lalu, yang ke-8, alamatut tansyish, tanda petik 2, yaitu tanda yang digunakan untuk mengutip perkataan seseorang dan kutipannya itu tidak boleh berubah sedikit pun. Contohnya, qala Umar bin Khattab alimu auladakum as-sibahah al-kh, yang artinya Umar bin Khattab berkata, ajarilah anak-anakmu berenang, dan seterusnya. Contoh yang sama dengan poin ke-7, namun yang perlu diperhatikan di sini adalah pengutipan perkataan seseorang. Selanjutnya yaitu alamatul tansis, adalah tanda yang digunakan untuk mengutip perkataan seseorang dan kutipannya tidak diubah sedikit pun. Contohnya, qala Umar bin Khattab alimu auladakum as-sibahah al-akh. Artinya Umar bin Khattab berkata, ajarilah anak-anakmu berenang dan seterusnya. Contoh yang sama dengan poin ke-7, namun yang perlu diperhatikan di sini adalah pengutipan perkataan seseorangnya. Tanda baca yang selanjutnya yaitu al-kausan al-ma'kufan atau kurung kurawal. Kurung kurawal ini digunakan ketika kita memetik ayat Al-Quran untuk membedakan antara kalimat yang lain dengan Al-Quran. Contoh, qala Allah Ta'ala, qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Allah itu Maha Esa. Perhatikan pada bagian ayat Al-Qurannya, maka akan terlihat bahwa ayat itu diapit oleh kurung kurawal. Tanda baca selanjutnya yaitu asyartatani wa asyartah, adalah tanda strip 2 dan strip 1. Tanda ini digunakan untuk mengapit kalimat-kalimat yang sudah masyhur atau diketahui, seperti pada kata Allah strip azza wa jalla strip au Muhammad strip sallallahu alaihi wasallam, Allah strip subhanahu wa ta'ala strip, dan Muhammad strip sallallahu alaihi wasallam strip. Namun tanda strip 1 dalam bahasa Arab digunakan untuk memisahkan antara huruf dan kalimat dalam daftar urutan, seperti 1 strip Muhammad, 2 strip Ali, dan seterusnya. Tanda baca selanjutnya yaitu al-kausan atau tanda kurung. Tanda ini digunakan untuk menjelaskan kalimat yang perlu diterangkan. Contohnya, malakum takakatum dalam kurung istama'atum. Berdasarkan contoh di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata takaka bermakna istama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 13, kurang lebihnya